Shalom, selamat pagi. Saya ingin ucapkan selamat hari Minggu buat kita, khususnya kita jemaat BM Immanuel. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan buat setiap pribadi kita. Hingga pada saat pagi Minggu yang indah ini, sekali lagi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita dapat beribadah secara live dari gereja kita. Dan kita bersyukur dalam keadaan pandemik yang ada, dalam keadaan PKP yang ada, walau apapun rintangan, walau apapun tantangan yang kita hadapi, satu hal yang kita tahu, yang kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan hingga itu adanya kita pada pagi ini itu karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk kita dapat mengadakan ibadah secara live, walaupun jemaat Tuhan tidak dapat hadir ke gereja, tapi kita tetap berdoa. Pasti satu saat dan satu masa Tuhan akan sediakan masa dan ruang buat kita untuk kita datang menghadap Tuhan, untuk datang mencari Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama. Itu doa kita bersama-sama. Dan pada pagi ini saya akan membaca buletin buat kita, tapi terlebih dahulu saya membawa kita jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita bawa keluarga kita, anak-anak kita, istri dan suami kita, dimanapun kita berada. Walaupun kita beribadah secara live dari rumah, tapi satu hal, kita bersama, kita meneguhkan, kita menguatkan, dan kita berbakti beribadah bersama di mana keadaan kita berada. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa, kita serahkan ibadah kita pada pagi ini ke dalam Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi dalam pujian dan penyembahan kita dengan pendengaran firman Tuhan juga, kita serahkan seluruhnya keberadaan kita, baik tim yang mengendalikan live kita pada pagi ini juga kita serahkan seluruhnya mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Bapa, sebab Tuhan Allah yang hidup, sebab Tuhan Allah yang luar biasa. Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang kami agungkan, bahwa Engkau lah Tuhan pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Pada pagi ini Tuhan, kami berdiri di hadapan Tuhan, di atas mimbar-Mu Tuhan Yesus yang kudus ini. Kami bersyukur karena kesempatan masa yang ada hingga pada saat minggu yang baik pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami ada untuk bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena apa yang kami miliki, tapi itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh itu Bapa, hamba berdoa Tuhan Yesus pada pagi ini, sebelum kami mulai dalam ibadah kami secara live streaming, hamba berdoa supaya mohon penyertaan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menyertai ibadah kami baik dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sepanjang ibadah kami pada pagi ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Hamba berdoa buat tim yang akan melayani kami, baik tim pujian dan penyembahan, dan worship leader, the up singer, pemuzik, dan multimedia, dan IT, dan segala peralatan dan hamba Tuhan yang membawa kami dengan firman pada pagi ini. Hamba berdoa supaya Tuhan urapi mereka secara khusus Tuhan. Pakai mereka menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Dan siapapun yang menonton live streaming ini, kami berdoa lewat pelayanan mereka akan dijamah, mereka akan diurapi Tuhan, mereka akan mengalami berkat Tuhan juga bersama. Bagaimana kami diberkati. Miserahkan keadaan ruangan kami di tempat ini pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang membungkusi kami, Roh Kudus yang melindungi kami. Jika ada roh-roh kegelapan, roh iblis ingin mengganggu, kami berdoa bersama di dalam sehati seiman kami. Kami patah hancurkan segala kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan bekerja melayani setiap hati, penuhi setiap hati yang kosong, urapi jamah setiap hati yang perlukan Tuhan. Berikan kekenyangan dalam hati kami, jiwa kami, supaya kami terbuka mendengar firman pada pagi ini juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sertailah kami Tuhan, pakai setiap pribadi kami bagaimana kehendak Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang menonton dari rumah, pakai mereka baik suami istri, anak-anak mereka, ibu bapa mereka yang tua, yang muda, seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Jamah setiap pribadi Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Oh terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan, peralaskan semua ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.
Oke, kita bersyukur sekali lagi dan saya akan terus kepada pembacaan buletin kita pada pagi ini. Kita boleh melihat screen kita yang ada dimanapun kita berada. Ayat perkongsian firman Tuhan pada 18 hari bulan 7 2021 itu diambil dari Mazmur 34 ayat 9 yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Oke, kita ulang sekali lagi. "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Amin. Kita perkongsian firman Tuhan kita pada pagi ini dan kita terus pergi kepada pelayanan, jadwal-jadwal pelayanan yang ada. Pada pagi ini yang baca buletin bagi kita adalah saya sendiri. Tim pemusik kita adalah dari kumpulan Sangkakala. Tim multimedia adalah saudari Elsie, dan IT man ataupun cameraman kita adalah saudara Anderson, ya. Seterusnya tim praise and worship kita yang akan dipimpin oleh Deacon David sebagai worship leader, dan backup singer adalah Brother Vincent, ya, pada pagi ini. Seterusnya yang membawa kita dengan firman Tuhan pada pagi ini adalah Pastor Jenison yang akan membawa kita dengan tema yang bertajuk "Kita Hanya Dapat Bertanya Ketika Masalah dan Kesusahan Melanda Kita." Itu adalah tema kita pada pagi ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan siap untuk bersama menikmati firman Tuhan yang ada. Seterusnya kita pergi kepada beberapa berita sidang yang ada. Yang pertama, kelas baptisan dan pembaptisan masih ditangguhkan buat sementara waktu sehingga tarikh dan masa yang dimaklumkan. Khususnya buat kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menghantar nama, khususnya anak-anak kita yang mau dibaptis, harap kita ambil maklum keadaan ini karena keadaan PKP, dan kita masih menunggu isyarat ataupun peraturan ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Unifor untuk kita menganjurkan aktiviti-aktiviti termasuklah aktiviti pembaptisan ini. Harap kita memahami, ambil maklum mengenai keadaan ini. Dan info daripada gereja pada 20 hari bulan 7 itu adalah sebenarnya hari ulang tahun gereja kita, dan pihak kepimpinan akan berbincang bagaimana keadaan dia nanti, akan maklumkan kepada jemaat. Dan pada 29 hari bulan 7 adalah kebaktian gabungan Komsel, tapi setakat ini belum kita dapat jalankan. Ini adalah yang daripada takwim gereja kita yang setakat kita maklumkan kepada kita semua, ya. So, untuk seterusnya kepada berita sidang, tangguh persembahan dijalankan di rumah masing-masing, ya, seperti yang biasa kita lakukan. Bagi kita yang ada di rumah dimanapun kita berada, kita boleh terus direct online banking, ya, kepada bank gereja kita. Ada tertera di screen kita juga pada pagi ini, yaitu di bank public bank, ya. Nomor dia yang disediakan di sana bersama untuk kita bersama. Dan seterusnya pelayanan kaum wanita, kebaktian diadakan setiap petang Ahad pada jam 2 petang lewat Zoom yang dilaksanakan buat kita bersama. Begitu juga dengan pelayanan kanak-kanak. Dan untuk persembahan dan persepuluhan PKK, boleh berhubung terus dengan PKK, bendahari PKK, yaitu Cikgu Sofia dan Cikgu Penny. Ini untuk makluman kepada ibu bapa untuk membantu anak-anak kita, ya. Dan seterusnya berita sidang yang lain, pelayanan pemuda-pemudi, yaitu sepanjang minggu mereka ada menjalankan kuis Alkitab dari Isnin pada setiap hari Isnin, ya, pada jam 8 malam melalui Zoom juga. Kebaktian pelayanan pemuda-pemudi ada setiap hari Jumat juga lewat Zoom. Dan persembahan persepuluhan untuk pelayanan pemuda-pemudi juga kita boleh berhubung dengan Brother Jeremiah dan si Saina, ya, untuk perkara ini. Dan setakat ini semua aktiviti pelayanan ini kita jalankan secara Zoom ataupun secara maya. Dan oleh itu kita boleh mengikuti dia dimanapun kita berada, dan dia tidak menjadi kekangan ataupun halangan untuk kita harus datang ke gereja. So, maksudnya di rumah dimanapun kita berada, asal kita ada handphone ataupun ada jaringan internet, kita boleh mengikuti bersama-sama. Kita luangkan masa kita khususnya dalam doa syafaat juga, mesbah doa kita juga, ya. Dan perkara-perkara doa pada pagi ini kita berdoa buat saudara kita Jembu dan istri yang menghadapi masalah kesehatan, ya. Yang kedua, saudara Edwin juga menghadapi masalah kesehatan. Serta saudara Edwin ini adalah jemaat kita yang OKU ataupun yang buta, ya, supaya makluman kita bersama.
Dan yang ketiga, Puan Paya Imang, itu masalah buah pinggang dan darah tinggi serta kencing manis. Kita berdoa, kita percaya, kita bersatu dalam doa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kita terus pergi kepada jadwal pelayanan minggu hadapan. Bagi bulletin gereja yang bawa kita adalah Dekan Paul Usad, pemusik adalah dari grup Haleluya, multimedia adalah saudara Vanessa Philip, cameraman ataupun IT adalah saudari Restina, PS System adalah saudara Anderson ya. Dan worship team kita pada minggu depan adalah Deaconess Mujan, dan sama tim yaitu Bab Singer dia adalah Deaconess Tening dan Encik Jeffrey Lian. Dan seterusnya yang bawa kita dengan firman Tuhan pada minggu akan yang mendatang adalah Pastor Matthews. Lupa sudah saya nama pastor kita, Pastor Petrus Matias. Pastor baru sudah, kayak minta maaf Pastor, jangan tersinggung, nanti kita makan mie bersama. Oke, so, itu saja pembicaraan boleh kita pada pagi ini. Dan terima kasih, selamat beribadah buat kita semua, selamat melayani buat tim yang ada, dan teruskan setia dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan dalam mengharungi pandemik yang ada. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai Maranatha dan sampai Dia menjemput kita kembali. Sekarang saya mempersilakan tim yang membawa kita dengan pujian dan penyembahan. Oleh itu dipersilakan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang mengasihi Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan di rumah kita masing-masing pada saat pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami datang Tuhan menyembah-Mu di tempat ini. Yesus. Nama yang heran, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, hanya
suara. yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan sekali lagi sedap hatimu yang sungguh-sungguh. Layak dipuji, layak dipuji. Kami menyembah Kau untuk ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dulu, sekarang, Kemuliaan-Mu nampak di sini. Raja Hari atas segala Raja segala raja, namamu besar. Nyatakan pengagunganmu, namamu besar. Namamu besar, termulia. Sungguh-sungguh nyatakan namamu besar, termulia. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Lebih dasar lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Namamu besar, termulia. Haleluya. Oke, mari kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kita naikkan puji-pujian kita. Tak terlukiskan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang maha kuasa, Kau Tuhan yang maha mulia. Mari bertepuk tangan sama-sama. Nyatakan, mari deklarasikan puji-pujian kita buat Tuhan. Sama-sama lakukan semua. Yang di rumah lambaikan tangan tinggi-tinggi.
Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau layak dipuji dan disembah dan tinggikan di tempat ini pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kaulah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Baik, sangat baik, sungguh baik ke dalam hidup kami. Tidak bertepi kasih-Mu. Kau Tuhan Maha Peduli. Kau menyertai hidup kami. Berlimpah berkat-Mu Kau curahkan di hidup kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Segenap jiwa, segenap hati, kami nyatakan syukur kami padamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Pengalaman ini indah bersama-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, kemuliaan-Mu nampak. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Kau anugerah terbesar, Kau anugerah terbesar. Kau berharga bagi hidup Tuhan. Kau mulia, sungguh heran perbuatan-Mu, kejadian-Mu dahsyat di dalamku Tuhan. Kau anugerah terbesar, Kau anugerah terbesar, indah di dalam-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di sini, Yesus. Pengagunganku dari dalam hati yang sungguh-sungguh ku angkatkan bagi-Mu, Yesus. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkatkan penyembahan kita dari segenap hati kita yang paling dalam. Mari nyatakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari menyembah.
Tuhan yang terambil dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8 berkata, "Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Luar biasa Tuhan. Kami percaya perlindungan kami ada di dalam tangan Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kami mengecapi kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber kuatku, Kaulah harapanku Tuhan. Terima kasih Yesus, perlindungan-Mu indah bagiku Tuhan. Mari sembah Dia bersama-sama. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada di dalam setiap keadaan kami. Engkau memberkati hidup kami berlimpah. Kau Tuhan yang maha peduli. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Janji-janji-Mu Tuhan, oh, berikan kami harapan. Kau kekuatan, Kau kemenangan. Di dalam-Mu ada jalan keluar, di dalam-Mu ada kesembuhan, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada mujizat. Haleluya, 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 haleluya. Kau harapanku, Kau harapanku. Ku bersandar penuh padamu Tuhan, padamu Yesus. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Terima kasih Tuhan. Ku tak mampu sendiri, Kau sumber kuatku.
Oh, mari sembah Dia. Segenap hatimu angkatkan penyembahanmu kepada Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas segala kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain menyanyikan puji-pujian kami. Syukur kami bagimu Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sanjung, ku beri pujian hormat bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas keberadaanmu dalam hidupku. Luar biasa, luar biasa. Ku mengucapi segala kemurahan-Mu. Luar biasa, sungguh heran, sungguh heran, sungguh luar biasa. Dasar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Yesus, Kau layak disanjung. Yesus, Kau layak ditinggi. Yesus, Kau layak disembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai puji-pujian. Haleluya. 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 Oh, Yesus, kami sembah. Yesus, kami sembah. Yesus, kami sembah. Yesus, kami tinggikan. Yesus, kami muliakan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau ku sembah. Nyatakan segenap hatimu. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, ya Tuhan, nyatakan penyembahanmu. Lebih lagi, nyatakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yesus baik. Kau ku sembah. Oh Tuhan, nyatakan Kau kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, nyatakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Dengan suaramu. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi senam hatimu. Mari kita bersatu menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kau ku sembah.
bersatu mengangkatkan puji-pujian kami di tempat ini kepadamu. Kiranya semua ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tetap berada dalam penyembahan kita pada Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan saat puji-pujian diangkatkan, mujizat Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Kami imani, kami percaya Tuhan, yang sakit pada pagi hari ini sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kemenangan terjadi, yang terikat segala ikatan dilepaskan dalam nama Yesus. Kau ku sembah, mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Nyatakan, Kau ku sembah senap hatiku. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Saya menjemput hambanya yang mau kata dengan firman Tuhan. Kau ku sembah, mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, mari sembah Dia. Kau ku sembah, haleluya Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Oh, Kau ku sembah Tuhan. Kami sembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang bertata dalam segala kehidupan kami. Kami cinta Engkau Tuhan, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu, Engkau berbicara di antara kami pada pagi ini. Dimanapun kami berada, baik di dalam rumah kami saat ini, di tempat tinggal kami saat ini, Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan, muliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat dalam kehidupan kami. Segala permasalahan, segala pergumulan, segala penderitaan yang kami alami, di dalam nama Yesus kami hancur putuskan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang termulia, yang berdaulat Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan pada hari ini. Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami, berbicaralah setiap hati kami, agar kami diberi kekuatan, kami diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan tentangan, yang penuh dengan pergumulan. Karena kami hanya tahu, hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam segala permasalahan yang kami deritai. Karena itu kami mau sembah, kami memuliakan, mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau pada hari ini, pakai hamba-Mu sebagai pembicaraan pada hari yang berdiri di sebalik salib-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman pada hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur atas semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih yang telah mimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Begitu juga yang main musik. Dan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, shalom dan selamat bertemu sekali lagi. Kita sangat bersyukur karena kita dapat beribadah, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, di tempat masing-masing. Dan kita sangat bersyukur apapun keadaan yang kita hadapi, oleh karena kita cinta Tuhan, oleh karena kita rindu Tuhan berbicara,
kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Tanpa membuang waktu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Maliaki 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Kalau jemaat Tuhan yang ada di rumah sudah menemukannya, mari kita sama-sama membacanya. Maliaki 3 ayat 14 hingga yang ke-15, bunyi firman Tuhan. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kita hanya dapat bertanya ketika masalah dan kesalahan melanda kita. Kita hanya dapat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa seharusnya seperti ini? Tuhan, kenapa dan kenapa? Nah, itulah kehidupan kita sebagai manusia, sama seperti apa yang dikatakan dalam Maliaki kini. Kita hanya dapat berkata, sia-sia kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sudah orang yang merasa iman mereka sudah kendur, iman mereka sudah luput, ataupun iman mereka sudah lemah. Ketika mereka berhadapan dengan berbagai kesulitan, berbagai masalah yang melanda kehidupan mereka. Nah, di dalam sesi ini atau pembicaraan kita dalam kehidupan pada hari ini, ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kehidupan kita sebagai orang manusia, penderitaan yang terjadi dalam hidup ini terdapat banyak pertanyaan. Terdapat banyak pertanyaan. Kita sering bertanya, kalau Allah itu berkuasa, kenapa Dia tidak dapat membebaskan manusia daripada segala macam penderitaan? Dan juga, kenapa Allah membenarkan COVID ini terjadi? Kenapa orang benar harus menderita? Kenapa banyak hamba Tuhan yang mendoakan orang sakit, tetapi dia pula sakit? Ini misteri-misteri kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa orang fasik dan orang yang mencobai Allah, orang yang tidak beribadah kepada Allah, mereka yang berbahagia, mereka yang diberkati, mereka yang beruntung kehidupan mereka. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain bertelian dengan misteri kehidupan manusia ini. Secara singkat, saya ingin bercerita kepada kita semua. Ini pengalaman pribadi saya secara pribadi. Pada beberapa bulan yang lalu, seorang jemaat Tuhan telah menelepon saya dan dia berkata, mereka saat ini dalam kelemahan tubuh ataupun dalam kelemahan sakit karena ada seorang adiknya yang saat ini lumpuh. Ya, mereka tidak beribadah di gereja, tapi sepertinya mereka mengenal kita itu hanya melalui media sosial. Ya, karena mereka mengenal kita media sosial, mereka message, pastor, boleh tolong doa kepada saya karena adik saya lumpuh baru keluar daripada hospital. Nah, tanpa membuang waktu, sebagai hamba Tuhan kita harus pergi untuk mendoakan dia. Nah, ketika pergi mendoakannya di rumah mereka di Kuala Baram, ya, seperti yang saya katakan, mereka itu bukan orang yang ke gereja, bukan yang beribadah. Mereka hanya mengenali kita hanya melalui media sosial sebagai hamba Tuhan. Jadi mereka kontak dan kita pergi melayani mereka, mendoakan mereka. Jadi ketika kita pergi mendoakannya, dan apa yang berlaku, ada message dari keluarga itu.
Kita sudah api-api berdoa. Wah, tumpang tangan. Tapi puji Tuhan saya pakai mask dan hand sanitizer sebelum keluar dari rumah mereka. Setelah itu siap selesai doa, saya balik ke rumah. Itu hari Minggu, petang hari Minggu. Petang hari Minggu. Jadi pada hari Rabu terima message daripada keluarga itu. Message itu berbunyi seperti ini, Pastor oke kah? Kenapa pula tidak oke? Saya selalu oke, saya bilang. Jadi dia message, Pastor, lebih baik Pastor pergi swab test, katanya. Kenapa? Adik saya dia positif COVID. Siap, ini kontak rapat ini, saya bilang. Jadi saya punya itu apa? Saya punya hati itu tidak tenang. Bila saya pikir balik, ini satu misteri kehidupan. Macam mana juga jadi misteri kehidupan. Saya boleh katakan ini satu misteri kehidupan. Kita hanya dapat bertanya kepada Tuhan ketika masalah dan kesusahan melanda kita. Jadi saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, macam mana ini kalau sudahlah saya pastor, pergi doa orang sakit, nanti saya pula sakit, saya bilang. Tidak ngam juga, saya bilang sama Tuhan. Jadi itu seperti itu. Kadang-kadang kita orang benar, hamba Tuhan, mendoakan orang sakit, tetapi hamba Tuhan itu pula yang sakit. Itu misteri kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita manusia. Nah, jadi ketika saya info kepada beberapa jemaat Tuhan bahwa saya self quarantine, saya tidak pergi KKM, saya tidak pergi swab test, tapi sepertinya saya masih kuat, masih semangat. Jadi saya tutup pagar rumah. Memang ada meja di depan rumah, sudah sedia itu hand sanitizer. Kalau ada orang datang, memang saya tidak suruh mereka datang dekat rumah, saya suruh mereka berdiri di meja itu, meja di depan rumah. Sampai hari puji Tuhan, saya masih sehat, saya masih kuat. Nah, saya hanya memberi satu ilustrasi gambaran ini. Sekalipun kita hamba Tuhan yang mendoakan orang sakit, bukan berarti kita tidak sakit. Kita juga mengalami kesakitan. Nah, itu merupakan satu misteri kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Semua orang ini mengalami masalah. Semua orang mengalami penderitaan. Semua orang ini mengalami apa yang dipanggil sebagai kesusahan. Tetapi kesusahan penderitaan yang kita alami itu tidak seharusnya sama ataupun sama seperti yang kita alami. Mungkin dia berbeda-beda. Nah, siapakah yang dapat memberikan jawaban yang pasti dan memuaskan perihal tentang penderitaan, perihal tentang kesusahan, sehingga setiap anak Tuhan yang sedang menghadapi penderitaan itu merasa puas dan tabah menghadapinya? Alkitab satu-satunya buku yang dapat memberikan jawaban bahwa masalah dan penderitaan ini adalah misteri yang menimbulkan pertanyaan terhadap setiap orang yang mengalaminya. Nah, mengapa demikian? Jawaban Alkitab adalah seperti berikut. Yang pertama, manusia hanya dapat bertanya karena manusia ini memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Manusia hanya dapat bertanya karena kita memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Nah, manusia hanya dapat bertanya karena pengetahuan manusia itu terbatas. Pengetahuan manusia terbatas itu tidak dapat menyelami kebesaran Allah. Karena itu manusia, kita hanya dapat bertanya. Kita perhatikan dalam Roma 11 ayat yang ke-34. Dalam Roma 11 ayat yang ke-34 firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ataupun kita perhatikan dalam Ayub 36 ayat yang ke-26.
Sungguh, sesungguhnya kata firman Tuhan dalam Ayub 36 ayat yang ke-26 ini, Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ayub tidak punya wewenang, ataupun Ayub tidak memiliki kuasa untuk menilai Allah, karena dia tahu bahwa Ayub adalah ciptaan dan Allah merupakan pencipta alam semesta. Sebagai ciptaan, sebagai manusia yang merupakan ciptaan, pengetahuan Ayub sangat terbatas. Sedangkan Allah yang merupakan sebagai pencipta memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Saat Allah menjawab keluhan Ayub, Allah tidak merasa perlu untuk menjelaskan kenapa Ayub mengalami penderitaan. Tetapi sebaliknya Allah menjelaskan bahwa Ayub tidak mungkin boleh memahami pikiran dan tindakan Allah secara tuntas. Tapi Ayub dapat mengerti, di dalam segala penderitaan masalah yang dihadapi, Tuhan turut bekerja. Artinya kita sebagai manusia, pengetahuan kita sangat terbatas oleh waktu, oleh tempat, sedangkan Allah tidak. Pengetahuan manusia terbatas tidak dapat menyelami tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kita perhatikan dalam Ayub 34. Ayub 37 ayat yang kelima. Dalam Ayub 37 ayat yang kelima bunyi firman Tuhan, Allah menguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak tercapai oleh pengetahuan kita. Ketidakmungkinan untuk memahami karya dan tindakan Allah secara tuntas ini berlaku bagi kita setiap pribadi pada hari ini. Misalnya, tidak mungkin manusia itu terbatas boleh mengerti tentang masalah terbentuknya alam semesta ini tanpa penyataan ataupun wahyu daripada Allah. Semua pemikiran manusia tentang terbentuknya alam semesta ini hanya bertentangan dengan penyataan Allah dalam firman-Nya yang merupakan sikap arogan kita. Sudah seharusnya pikiran manusia yang terbatas itu seharusnya kita tunduk kepada penyataan Allah dalam pikirannya. Dan kenapa kita hanya dapat bertanya kepada Tuhan kalau kita mengalami segala permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi saat ini? Karena pengetahuan Allah yang begitu tinggi dan dalam yang tidak terselami oleh pengetahuan manusia, sehingga membuatkan kita hanya dapat bertanya, menyaksikan apa yang Allah lakukan. Kita perhatikan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Pengetahuan Allah itu sangat tinggi dan tidak terselami oleh pengetahuan manusia. Kita hanya sebagai ciptaannya hanya mampu bertanya kepada Tuhan, kenapa segala sesuatu ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita sebagai manusia, kita tidak dapat menyalahkan ataupun berargumentasi kepada Allah yang merupakan pencipta. Tapi kita sadar bahwa kita adalah manusia yang biasa, manusia yang tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kita mengalami masalah, pergumulan, tantangan, cabaran hidup. Tuhan, kenapa Engkau melakukan seperti ini kepadaku? Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal ini berlaku dalam hidupku? Kita hanya mampu bertanya kepada Tuhan, karena kita merupakan ciptaannya, yang mana Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan merupakan seperti seorang penjunam yang ingin membentuk sebuah tembikar, yang mana tembikar itu merupakan setiap pribadi kita.
kita merupakan seorang tembikar yang Tuhan ingin bentuk, Tuhan ingin ajar, Tuhan ingin tegur, agar kita menjadi tembikar yang dapat diguna semua orang. Kita harus tahu bahwa pengetahuan Tuhan itu sangat tinggi dan tidak dapat kita selami, yang tidak dapat kita mengerti dengan pengetahuan akal budi manusia. Misalnya tentang pengertian penciptaan manusia, tidak seorang pun yang dapat mengerti tentang penciptaan manusia itu dengan sempurna, ataupun pemikiran manusia ini sangat terbatas untuk mengerti tentang Allah. Manusia sangat terbatas untuk ataupun menguraikan pribadi Allah itu secara benar. Apa-apa lagi tentang eskatologi, tentang akhir zaman, ya. Bila kita belajar tentang sistematika, tentang Tritunggal, tentang Alkitab, itu semua orang tahu. Tetapi ketika sampai kepada akhir zaman, ya, karena ketika berhadapan dengan pandemik ini, banyaklah orang-orang yang suka bernubuat tentang akhir zaman. Tapi kalau kita bertanya kepada orang, semua orang, kadang-kadang semua di monasi gereja itu, tafsiran mereka tentang akhir zaman itu berbeda-beda. Kalau kita tanya mereka tentang kedatangan Tuhan Yesus itu di gereja satu, mereka aliran satu, mereka cakap seperti ini. Kita tanya tentang akhir zaman di aliran gereja yang lain, mereka berkata, oh seperti ini. Tetapi yang pasti akan berlaku akhir zaman. Artinya pengetahuan manusia tentang pekerjaan Tuhan, pengetahuan manusia tentang perbuatan Tuhan, karya Tuhan, kita sangat terbatas. Bahkan ada rencana-rencana Tuhan yang sukar untuk kita mengerti, karena pikiran pengetahuan manusia ini sangat terbatas. Karena itu kita harus memiliki pikiran sama seperti Allah, ataupun harus memiliki cara pikir Allah yang alkitabiah. Ilustrasi yang singkat. Kadang-kadang kita masalah kan, kita cenderung untuk berpikir secara negatif. Karena kehidupan manusia ini sering dikawal atau dikontrol oleh otak, bukan hati. Kita sekarang ini selalu bertindak oleh karena pikiran manusia ataupun oleh karena otak kita, intelektual kita, pengetahuan kita yang mengarahkannya. Karena itu banyak aliran-aliran yang lain yang ada di Jerman, itu mereka dipanggil sebagai ateis ataupun etis, yang mana mereka mengandalkan pemikiran daripada Alkitab ataupun isi hati Tuhan. Ilustrasi ini seperti ini. Mungkin saya pernah menceritakannya sebelum ini di beberapa persekutuan yang kita ikuti. Di belakang rumah saya ada menjaga 9 ekor ayam, ya. Di belakang rumah saya ada menjaga 9 ekor ayam. Nah, ayam itu masih kecil dan mau besar. Kalau dia berkokok pun tidak sempurna, dia masih ada sangkut-sangkut. Belum boleh pergi bersambung. Pastor pergi jaga ayam sabung ini musibah ini. Dia bukan ayam sabung, ayam kampung, tapi ayam yang dimakan lah. Jadi bila saya beri ayam tumaan, dia patuk tangan saya, dan 1 ekor ayam itu terlepas daripada kandang saya. Jadi dia lepas, dia terbang keluar itu pagar itu tinggi juga, tinggi daripada saya. Dia terbang, artinya ayam itu sudah besar. Dia terbang, jadi saya cari kunci gate belakang rumah. Saya cari kunci gate, pagar tuh, pintu tuh, saya keluar, ayam saya tuh sudah ada di rumah jiran, tidak jauh daripada rumah di belakang rumah pastor di sini. Dia ada di rumah jiran sana. Saya berpikir, mustahil juga saya mau panggil jiran untuk tangkap dia untuk saya. Oh biarlah,
nanti petang mungkin dia balik. Jadi petang itu saya balik. Karena kalau kita jaga binatang ini, dia akan kembali kepada tuannya. Baik itu anjing, kucing, ataupun ayam. Karena dia sudah terbiasa. Saya WhatsApp dengan kawan saya beritahu, 1 ekor ayam saya terlepas, saya bilang. Kau potong, dia punya ekor katanya. Potong ekornya, ekor pula, sayap. Potong sayap dia, supaya dia tidak terbang. Saya bilang kalau potong sayap, mana lagi cantik ini ayam ini. Bogel nanti, saya bilang. Biarlah dia, saya bilang. Saya tunggu malam itu, ayam itu tidak datang-datang. Esok pagi saya panggil dia. Tidak ada datang. Jadi saya pikir, saya duduk sekejap. Kalau ikut pikiran negatif saya, pengetahuan hikmat negatif saya tidak dapat berpikir. Saya harus tangkap ayam itu dengan apapun sekalipun cara. Nah, ketika saya duduk, saya merenungkan hal ini seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Nih, kadang-kadang kita nih harus ekstrim juga, kadang-kadang fanatik juga. Kadang-kadang harus fanatik juga pikiran kita nih. Jadi saya berusaha untuk positif dari hal negatif itu. Peristiwa negatif itu saya harus bertukar kepada peristiwa positif. Saya berkata seperti ini. Mungkin ada rencana Tuhan. Jangan-jangan, saya kata, jangan-jangan jiran saya ini oleh karena PKP tidak ada kerja. Mungkin dia tidak ada lauk, saya bilang. Jadi kalau tidak ada lauk, mungkin dia baru siap berdoa, saya bilang. Dia berdoa, Tuhan, saya tidak ada makanan dalam rumah ini. Kiranya Tuhan memberkati saya. Sekali itu bapaknya yang berdoa, itu keluarga itu berdoa, buka pintu dapur, ada ayam. Ada ayam jiran standby untuk dipotong, saya bilang. Jangan-jangan seperti itu. Saya berpikir, saya harus kejar pikiran positif itu. Saya harus jauhkan pikiran negatif itu. Jangan-jangan jiran ini sudah berdoa kepada Tuhan supaya dia diberkati Tuhan, supaya ada makanan dia pada malam ini, petang ini, saya bilang. Sekali Tuhan suruh dia buka pintu dapur, ada sudah 1 ekor ayam ini siap untuk dipotong. Kenapa? Sampai pada hari ini bunyi ayam itu pun tidak ada, mungkin sudah dipotong. Nah, jadi kan kadang-kadang pengetahuan Allah ini, pengetahuan Tuhan ini lebih dalam, sukar untuk kita capai. Tapi kita berpikir dengan cara pikiran Tuhan, pikiran positif, mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan pikiran kita, hati kita. Kita akan dapat mengerti. Daripada musibah, saya mengalami musibah saat ini. Pikiran saya adalah musibah, masalah, pergumulan, tantangan. Ayam saya sudah lari. Tapi bila saya mengalami pikiran, pengetahuan yang Tuhan berikan, pikiran yang positif, dari hal musibah, dari hal tantangan, dari hal masalah, saya coba keluar daripada damaian. Kalau kita mengalami pikiran yang positif, pengetahuan daripada Allah, hikmat daripada Tuhan, dari negatif kepada positif, kita akan merasa tenang. Di situ kita belajar untuk mengucap syukur. Di situ kita bertanya, daripada kita bertanya, mula-mula kita bertanya, Tuhan, ketika masalah dan tantangan dan cobaan yang saya hadapi saat ini, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Kita di pikiran positif, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Ternyata ada rencana Tuhan. Ternyata ada maksud Tuhan. Baru kita mengerti pengetahuan Allah yang begitu tinggi, yang begitu dalam, ternyata sukar untuk kita mengerti dan untuk kita selami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin ada mengalami masalah, tantangan, cabaran hidup saat ini, mengalami penderitaan saat ini. Daripada kita menderita dengan mengutuk Tuhan, saling bertanya-tanya, Tuhan mengapa? Kenapa? Bagaimana? Lebih baik kita terus mengalihkan pikiran negatif kepada positif. Mau mengucap syukur apapun tantangan cabaran yang kita hadapi.
Yang kedua, poin yang terakhir, ketidakmampuan manusia. Kenapa kita hanya mampu bertanya kepada Tuhan tentang masalah dan penderitaan yang merupakan misteri kehidupan yang kita hadapi? Yang kedua adalah karena ketidakmampuan manusia dalam memahami tentang keberuntungan dan nasib, membuat manusia selalu bertanya, kenapa? Membuat bapak ibu yang ada di rumah saat ini selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Yesus? Kenapa engkau melakukan mengizinkan hal ini terjadi? Yaitu, jika Allah telah tetapkan sesuatu, maka manusia tidak dapat membantahnya. Itu juga yang menimbulkan pertanyaan kita. Sering saya hanya memberi satu statement. Sejahat, seburuk apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita, jangan pernah membantah. Jangan pernah membantah. Karena yang kita tahu, rencana Tuhan itu tidak selalu indah. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia susah untuk kita terima dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pengetahuan manusia ini sangat terbatas. Pengetahuan Tuhan itu untuk masa depan kita semua. Kita tidak boleh membantah kalau Tuhan telah menetapkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan, kenapa engkau mengizinkan COVID-19 ini? Tuhan, kenapa dan kenapa? Kita tidak seharusnya membantah. Banyak orang yang sudah membantah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau kirimkan COVID-19 ke dalam dunia ini? Kenapa? Banyak orang yang suka membantah tentang rencana-rencana Tuhan. Karena itu pengetahuan Tuhan suka untuk kita memahami, suka untuk kita mengerti kenapa Tuhan letakkan penyakit ini di dunia ini. Ya. Nah, dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk cerdik cedia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam ayat Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 ini mengatakan, kemenangan perlombaan itu bukan untuk yang cepat. Sekalipun firman Tuhan dalam Filipi mengatakan bahwa kita merupakan seorang pelumba yang harus berlari untuk mencapai mahkota kehidupan, bukan berarti kecepatan itu diperhitungkan. Karena banyak orang yang mau cepat. Hati mereka, pikiran mereka, emosi mereka mau cepat-cepat. Contohnya apa? Api mereka itu terlalu cepat. Ilustrasi yang sangat simple, yang sangat singkat. Ketika KKR berlaku, api mereka, api kerohanian mereka itu, api dia tuh, orang itu kaki Tony Yesus saja yang hampir-hampir terpegang. Api dia terlalu cepat. Tapi ketika balik sudah daripada KKR ataupun kebaktian kebangunan rohani, nih dia pulang tukang tulis. Dia tukang apa tuh? Tukang sadong. Dia pulang tukang sadong. Nah, artinya apa? Kehidupan kerohanian kita ini bukan Tuhan ingin melihat siapa yang paling cepat rohani, siapa yang paling cepat berjaya, tapi Tuhan ingin melihat siapa yang paling setia. Banyak orang yang cepat, woi, dia tuh yang paling hebat masa kebaktian rohani, tetapi dia tidak setia. Tapi dia tidak setia. Banyak orang yang mau berlomba untuk menjadi pelumba paling cepat di dunia ini, apalagi di arena mimbar ini. Tapi tidak ada yang mau setia.
dan keunggulan perjuangan kita bukan untuk yang kuat. Ini sering menjadi pertanyaan sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Itu menjadi pertanyaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, kita harus menyadari bahwa itu merupakan ketetapan daripada Allah yang tidak dapat kita bantah. Kita perhatikan dalam Yesaya 29 ayat yang pertama. Siapa nama dia? Ariel sini. Dia bilang begini, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Ini menceritakan tentang bagaimana Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Artinya apa? Ini menceritakan tentang kota Tuhan dikepung oleh para tentara tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan sesuatu yang hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan kita. Itu merupakan ketetapan ataupun boleh saya katakan sebagai warna-warni kehidupan manusia. Sebab kita tidak seharusnya hidup di dalam kesenangan. Ada waktunya kita akan masuk apa yang dikatakan sebagai hal-hal yang buruk. Sama seperti apa yang Ayub alami. Dia memiliki istri, memiliki banyak anak, banyak binatang ataupun ternak. Itu merupakan ketetapan Tuhan untuk memberkati keluarga Ayub. Tetapi ada ketetapan Tuhan yang di luar kemampuan manusia, di mana Tuhan membakar habis segala ternak-ternaknya, mematikan semua anak-anaknya. Bahkan Ayub menderita dengan sakit penyakit. Daripada ketetapan Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah menjadi hal yang buruk. Adakah kita sebagai manusia yang sama seperti Ayub membantah? Ya, nanti kita perhatikan dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, di mana Ayub berkata, masa mau terima yang baik, tidak mau terima yang buruk, kata Ayub dalam 2 ayat yang ke-10. Nah, untuk menolong setiap kita untuk memahami kehidupan dan keberuntungan, kita memerlukan 3 hal berikut. Bagaimana kita dapat memahami masalah pergumulan yang kita hadapi? Kita perlu 3 hal yang berikut ini. Yang pertama apa? Kita harus melakukan yang terbaik. Apa yang dapat kita lakukan? Ini bukan berbicara tentang good luck, tetapi ini berbicara tentang all the best. Apapun masalah pergumulan kita hadapi, tetap lakukan yang terbaik. Khotbah 9 ayat ke-11 seperti yang kita baca sebentar tadi. Karena kehidupan kita sebagai manusia ini, kalau kita berhadapan dengan masalah, kalau kita berhadapan dengan tentangan, cobaan, godaan, untuk melakukan yang terbaik itu sangat tidak mungkin. Kalau kita tidak dihargai, tidak dicintai, melakukan terbaik itu sangat tidak mungkin. Kalau kita kecewa, patah hati, lemah semangat, melakukan yang terbaik itu tidak mungkin. Ini bukan berbicara tentang good luck. Ini berbicara tentang all the best. Lakukan yang terbaik. Supaya kita mengerti, apapun yang kita kerjakan ini bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun engkau dikecewakan oleh manusia, jangan kaitkan dengan hal dikecewakan oleh Tuhan. Sekalipun engkau tidak dihargai oleh manusia, tidak ada hubung kaitnya Tuhan tidak menghargai engkau. Bapak
Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, apa pergumulan yang kalian hadapi saat ini di rumah Anda? Tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena itu merupakan ketetapan Allah. Dan apapun yang kita kerjakan, baik dalam bisnis kita, perniagaan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, nomor satu kan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Karena itu kita dapat mengerti segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan ini adalah mendatangkan kebaikan. Dalam Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nomor satu kan Tuhan dalam kehidupan Anda. Artinya apa? Mungkin masalah Anda yang kita hadapi sebesar 2 guni, tetapi jangan katakan bahwa pertolongan Tuhan sebesar setengah guni. Tetapi sekalipun masalah kita sebesar 5 guni, Tuhan harus 100 guni. Tuhan harus dibesarkan, masalah itu harus dikecilkan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Yesus Kristus. Libatkan Tuhan dalam apapun segala usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga, anak-anak. Libatkan Tuhan. Karena apa? Di luar Tuhan kita tidak dapat mampu melakukan apapun. Dan di luar Tuhan kita sangat terbatas pengetahuan kita untuk mengerti rencana Tuhan. Seperti ilustrasi yang saya katakan sebentar tadi. Kalau saya tidak libatkan Tuhan tentang hal ayam saya yang sudah terbang, yang sudah lari, pasti saya menderita. Saya tidak ada masa untuk mencari dia. Tapi oleh karena saya libatkan Tuhan, saya mengerti Tuhan ingin memberkati orang lain dengan ayam itu. Seperti itu. Dan yang terakhir, siapkan diri kita menghadapi hal yang baik maupun yang buruk. Dan dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 ini sangat tertarik dalam hati saya. Ini merupakan satu ayat firman Tuhan yang sangat saya suka, yang sangat saya senang. Karena firman Tuhan ini berkata, kalau kita tahu menerima yang baik, kenapa yang buruk tidak? Kalau kita tahu terima yang sangat-sangat baik daripada Tuhan, kenapa yang buruk kita tidak dapat terima? Pegang ayat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ternyata kita ini menjadi manusia yang berdosa kalau kita tahu terima yang baik tapi tidak mau terima yang buruk. Kita menjadi orang yang berdosa. Tapi kalau kita mau terima yang baik, tidak mau terima yang baik dan mau terima yang buruk, kita tidak berdosa. Dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Yesus Kristus, tetaplah andalkan Tuhan. Lakukan yang terbaik, libatkan Tuhan, terima yang jahat, terima yang buruk. Saya mengajak pemain musik dan penyanyi, mari kita maju ke depan. Kita berikan penyembahan Kaulah Harapanku. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Yesus Kristus, apapun pergumulan pertanyaan yang kita hadapi saat ini, ada 3 hal yang harus kita hadapi. Kita harus tetap melakukan yang terbaik. Kita harus libatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Kita harus siapkan diri kita menghadapi hal yang baik ataupun hal yang buruk. Karena apa? Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal? Kenapa harus menerima yang baik dan yang buruk? Karena
Tuhanlah harapan kita. Karena bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan ini. Karena tanpa Tuhan yang di samping kita tidak mampu sendiri. Karena Tuhanlah kekuatan yang menopang kehidupan kita saat kita pandang wajah Tuhan dan berseru, Tuhan, tolong aku, pegang tanganku. Engkaulah kekuatan dalam kehidupanku. Dan kita tidak seharusnya bangga dan sombong diri yang mengatakan saya dapat melakukannya sendiri. Bukan, tidak. Kalau bukan karena kekuatan daripada Tuhan, kita tidak dapat menjalani hidup ini tanpa Tuhan yang ada di samping kita. Kita tidak mampu bersendirian karena kita tahu bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, saya mengajak kita semua berdiri. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita istiharkan bahwa Tuhanlah kekuatan kita, harapan kita. Oh, bukan dengan kekuatanku. Tuhan yang di sampingku.
memahami segala kehidupan kami. Engkau sentiasa menolong kami untuk mengerti segala pergumulan dan masalah kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah harapan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri karena kami tidak berjalan bersama Engkau. Kami mau Tuhan berada di samping kami. Kami tidak mampu bersendirian. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah kekuatan kami. Apapun pergumulan masalah yang kami hadapi, kami ingin melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Kami mau libatkan Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Kami siap untuk menghadapi hal yang baik maupun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini ada di bawah perhatian dan ketetapan Allah. Kami tidak mau mengutuki, kami tidak mau membantah, kami tidak mau melawan Tuhan, tapi kami reda dan rela untuk berjalan bersama Tuhan. Kami siap untuk menghadapi hal yang baik maupun hal yang buruk. Kami memandang wajah Tuhan dan kami berseru, karena pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan, karena kami tahu bahwa Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan, karena kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sumber kesembuhan, sumber kekuatan, sumber penghiburan dan sumber kedamaian. Jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami belajar pada pagi ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka saat ini. Dalam segala pekerjaan usaha mereka Tuhan, Kau sentiasa perhati berkati mereka semua. Kami meletakkan seluruh semua jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka, bahkan menjaga melihara mereka. Keluar masuk dari tempat tinggal mereka, Tuhan melindungi mereka semua Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dalam ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga selesai. Karena kami tahu tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat melakukan sesuatu ini dengan baik. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau membimbing kami ke mata air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Biarlah kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Tangguh akan dijalankan di tempat kita masing-masing sekarang. Haleluya. Setelah tangguh kita jalankan, kita adakan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Maha kuasa, maha mulia. Tak terselami kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Saya naikkan tangan. Pujian bagi Yesus. Mari kita memuji Dia. Lagi sekali.
berdoa untuk menutup acara kita pada pagi ini. Terus baik, kita berdoa. Pujian syukur hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami merasa diberkati melalui ibadah rayakan pada hari ini. Kami telah menyembah, kami telah memuji Tuhan lewat beberapa pujian penyembahan. Bahkan kami juga telah diperdengarkan melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu buat kami pada hari ini. Bahkan kami juga telah memberi uang persembahan kami untuk membantu pelayanan Tuhan dalam gereja kami maupun di luar gereja kami. Bapa, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu. Engkau layak kami puji, Engkau layak menerima segala pujian hormat kami sebagai umat-Mu. Pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami lewat ibadah rayakan pada hari ini. Dari permulaan tengah selesai hingga pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan pertolongan bahkan pimpinan Tuhan. Bapa, hamba berdoa terus Engkau pimpin setiap pribadi kami, bahkan seluruh jemaat kami dalam tangan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Daripada anak kecil sampai kepada warga emas, Tuhan Engkau mengenal setiap pribadi, apapun pergerakan, apapun yang akan mereka lakukan mulai pada besok. Tuhan Engkau yang menolong, memimpin, bahkan memelihara setiap pribadi kami. Jemaat Emmanuel yang Yesus kasihi, pulanglah dengan berkat sukacita daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita mulai pada saat ini sampai Maranatha. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.